kamera dan menonaktifkan suara karena acara akan segera kami mulai. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para lembaga, dosen Perbanas Institut, dan narasumber, serta yang saya banggakan, para peserta webinar pengabdian kepada masyarakat hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Jakarta, 23 Maret 2022, dalam acara kegiatan webinar pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Disnatalis Perbanas Institut yang ke-53 dengan tema Percepatan Transformasi Digital dalam rangka pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Kami segenap panitia webinar pengabdian kepada masyarakat berserta Lembaga Perbanas Institut mengucapkan selamat datang kepada para peserta webinar pengabdian kepada masyarakat. Kepada para peserta webinar, kami menyampaikan bahwa di akhir acara webinar ini, panitia telah menyediakan hadiah menarik untuk pemenang door prize pada acara webinar hari ini. Oleh karena itu, dimohon untuk para peserta tetap berada di Zoom meeting webinar hingga acara selesai. Baiklah, acara webinar pengabdian kepada masyarakat kali ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Atik Jayanti. Adapun sekilas profil dari Ibu Atik adalah sebagai berikut. Ibu Dr. Atik Jayanti, SEAK MAK CE, merupakan dosen Perbanas dan Ketua Magister Akuntansi, Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi. Adapun riwayat pendidikan beliau sebagai berikut. Beliau meraih gelar sarjana di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1998, lalu kemudian melanjutkan program master di Universitas Indonesia pada tahun 2006, dan mendapatkan gelar doktor di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2018. Baiklah, langsung saja kita ke acara yang sudah kita tunggu, yaitu webinar pengabdian kepada masyarakat dengan topik monetisasi YouTube kamu. Saya akan menyerahkan acara selanjutnya kepada moderator kita, yaitu Ibu Atik Jayanti. Kepada Ibu Atik, saya persilahkan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Muti. Bapak Ibu, suara saya terdengar ya? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kami dapat berjumpa dengan Bapak Ibu dan adik-adik semua dalam acara kegiatan PKM hari ini ya. Jadi kegiatan PKM ini melibatkan kolaborasi dosen dan mahasiswa. Jadi meskipun terkendala pandemi COVID-19, di mana kita tidak bisa leluasa bertatap muka, namun kita tidak mengurangi semangat kita untuk bisa bertemu dengan adik-adik semua dan berpartisipasi dalam kegiatan PKM ini. Sebelumnya saya ingin menyapa yang hadir di sini. Ini ada Bapak Ibu dosen, ada juga mahasiswa. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan narasumber kami. Saya share screen dulu. Ya, narasumber pertama kita adalah Ibu Anastasia Puji Erasasanti. Pendidikan beliau dari Sanata Dharma S1 Akuntansi, kemudian lanjut ke Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia. Kalau lihat pengalaman kerja beliau adalah ini ya, akuntansi ya, background-nya bekerja di bagian akuntansi, kemudian sebagai auditor eksternal di KAP, juga sebagai konsultan pajak, supervisor di konsultan pajak. Jadi dari sini kelihatan ya bahwa background-nya adalah akuntansi, tapi kali ini Bu Era akan bercerita mengenai monetisasi YouTube kamu, gitu ya. Ini pengalaman yang bagus sekali. Saya juga akan memperkenalkan narasumber yang kedua sekalian, gitu ya, supaya menghemat waktu. Saya akan memperkenalkan
Bapak Abimanyu. Beliau ini background-nya adalah background pendidikannya dari Gunadarma University. Kemudian saat ini melanjutkan studinya di MM, di Institute of Economy Science Ganesha. Sertifikasi yang dimiliki oleh Bapak Abimanyu melengkapi pendidikannya. Ini kalau saya lihat ini kalau mudah-mudahan benar, ini terkait dengan broadcasting ya Pak ya, dan IT gitu ya. Nanti kalau salah saya mohon dikoreksi. Ya. Ya, jadi Technical Operation Studio, kemudian Mikrotik, kemudian ITIL, Professional Video Editing, dan Drone Pilot. Itulah kira-kira sertifikasi yang melengkapi pendidikan Pak Abimanyu. Kemudian kalau dari background, bukan dari pekerjaan ya, pengalaman bekerja. Ini Bapak Abimanyu ini dari pengalamannya sebagai Technical Director untuk Studio 4 TVRI, juga outside broadcasting, kemudian ICTE Service Desk, kemudian DIL 3 Technical Support Coordinator, dan Visual Graphic Designer. Kemudian kalau kursus-kursus ini banyak sekali ya Pak ya, kursus-kursus ini tentunya menambah pengalaman Bapak Abimanyu. Saya rasa itu saya dalam ini memperkenalkan narasumber kita. Jadi untuk menyingkat waktu, saya serahkan ke Mbak Anastasia Erasasati dulu ya. Kami persilakan daerah. Baik, terima kasih Ibu Ati Jayanti. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya, Bu. Ya. Mari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah slide-nya kelihatan PPT-nya? Terlihat, Pak. Terlihat. Terlihat ya? Kelihatan ya. Suara saya juga jelas ya? Jelas. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu peserta webinar, serta adik-adik mahasiswa yang saya hormati dan kasihi. Selamat siang, salam sehat selalu untuk kita semua. Baik, ini kita langsung saja. Ya, tapi tadi udah kelihatan ya. Wow, udah baca nih. Oke. Nah, ini sebenarnya pertanyaan dari pertama itu udah langsung dengan pertanyaan. Apakah platform online video paling populer saat ini? Ya, tentu saja jawabannya apa? Ya, kita topiknya hari ini kan monetisasi. Dan kalau misalnya Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa lihat, jadi menurut riset dari Data Reporta menunjukkan bahwa jumlah pengguna media sosial di Indonesia itu mencapai 191,4 juta pada bulan Januari tahun ini ya, tahun 2022. Dan angka itu lanjut Bu. Oke. Atau meningkat 12,6% dari tahun sebelumnya. Jadi bisa kita bayangkan, apalagi karena banyak yang WFH gitu ya, tahun 2021 pun sudah tinggi sekali. Nah, apalagi di tahun 2022 sampai dengan bulan Januari itu sudah kenaikannya cukup signifikan ya, 12,6%. Nah, kalau dilihat sebenarnya apa sih yang paling tinggi nilainya? Ternyata yang paling tinggi itu adalah, bisa dilihat ya, YouTube yang tertinggi. Jadi itu 50% sendiri, dengan jumlah yang perempuan adalah 46,9% dan laki-laki 53,1%. Lalu dilanjutkan oleh Facebook, itu 46,8%. Lalu Instagram itu 35,7%. Dan yang terakhir adalah ini logonya apa? Ini logonya TikTok ya. Ini logonya TikTok. Saya kira tadinya TikTok yang booming. Saya kalau misalnya saya tidak melihat data ini, saya nggak tahu loh. Kalau ternyata memang YouTube yang paling besar. Dan saya kaget. Dia tinggi sekali, bisa sampai 50% sendiri. Berarti itu datanya cukup besar gitu ya. Dan ternyata kalau misalnya dilihat-lihat, ini kan tahun 2020 ya. Sebenarnya ini udah dari tahun 2009, ini
memegang yang paling puncak YouTube itu. Jadi 2019, 2020, 21, 22 sampai bahkan dengan saat ini YouTube masih menjadi nomor 1 untuk platform video. Bahkan platform di media sosial pada umumnya ya, nggak hanya video aja. Oke, jadi kita bisa bayangkan betapa besar orang-orang yang nonton YouTube, ya besar sekali jumlahnya. Nah, tapi pernahkah kita menyangka bahwa ternyata YouTube itu menjadi besar, gitu ya, menjadi besar seperti sekarang itu tidak berjalan mulus. Mereka tuh tertatih-tatih juga, mereka tuh kesusahan juga ternyata. Jadi awalnya kalau Bapak Ibu ataupun adik-adik mahasiswa tahu sejarahnya YouTube, aduh kalau saya juga kan akhirnya jadi baca-baca, saya taunya YouTube, oh asik ya nonton YouTube. Sekarang lihat orang kan lebih suka lihat YouTube. Misalnya dulu kalau kita nonton TV gitu ya, kita nonton TV kan selalu disuguhkan ya mau nggak mau, misalnya nonton berita ini atau nonton film ini, nonton channel ini udah disuguhkan. Kita nggak punya pilihan kecuali kita ganti-ganti channel. Kita mau nonton yang mana. Tapi kalau YouTube itu kan kita bisa pilih, kita searching aja gitu kan. Kita searching aja kita mau nonton apa sih, kita mau lihat apa sih gitu. Bahkan kadang-kadang ada yang diberi rekomendasi oleh YouTube. Jadi kalau kita biasa nonton, misalnya kita biasa nonton berita, YouTube secara algoritma YouTube itu akan terus memberikan berita-berita sehingga disodorkan berita atau misalnya kita sukanya nonton artis, disodorkannya artis. Misalnya kita sukanya jalan-jalan, disodorkannya jalan-jalan itu mereka punya algoritma. Sekarang itu, tetapi dulu seperti apa sih? Nah, coba deh kalau kita lihat. Jadi sejarahnya YouTube itu betul-betul tidak mulus sekali seperti sekarang udah wah gitu ya, menjadi nomor 1, platform nomor 1 dari tahun ke tahun. Nah, kalau kita lihat di sini, lihat aja dari tanggalnya 14 Februari. 14 Februari itu apa sih? Kalau kita tahu orang-orang mengenalnya hari kasih sayang atau Valentine Day gitu ya. Nah, jadi pada tanggal 14 Februari itu secara resmi YouTube itu secara administrasi didaftarkan sebagai platform kencan online berbasis video gitu ya. Dan waktu itu ada 3 orang pemuda nih. Jadi cuma 3 orang muda aja yang menjadi foundernya YouTube gitu ya. Itu Steve Chen Hurley, Chad Hurley sama Jewett Karin gitu. Nah, jadi perjalanannya mereka panjang gitu kan. Maunya mereka itu jadi orang-orang itu silakan deh upload video gitu ya, tapi berbasis kasih sayang. Misalnya gini, apa sih yang Anda inginkan bikin video tentang kalian sharing, apa sih yang diinginkan kalian mau pasangannya itu seperti apa gitu ceritanya. Kencan online itu maksudnya begitu. Mau pasangannya itu seperti apa? Lalu ternyata nggak ada dong yang mau upload, sepi gitu. Lalu nggak ada yang mau upload, sepi banget gitu. Terus lalu akhirnya, mereka berpikir, loh gimana ya supaya platform YouTube ini bisa laku gitu ya. Akhirnya mereka tuh sampai begini loh. Oke, siapapun yang mau upload video di YouTube, kita bayar deh $20 US per video gitu. Udah sampai dibuat begitu pun masih tetap nggak ada yang mau gitu kan. Terus akhirnya mereka bingung nih. Mereka ini gimana ya? Kok nggak ada yang tertarik ya? Terus akhirnya mereka buat apa? Lalu mereka berpikir nih, ini terus YouTube nih mau kayak gimana ya? Terus akhirnya mereka pikir, kayaknya gini deh, kalau dibatasi tentang pasangan yang ideal menurut saya pengen yang seperti apa sih pasangan saya, itu sedikit. Gimana kalau kita bebasin aja, jadi terbuka, terima video apapun juga, mau bikin video apapun, boleh, silakan. Jadi YouTube open gitu ya. Terus ketika dia mulai open begitu, ternyata banyak peminatnya.
ya banyak peminatnya. Lalu udah mulai rame tuh, mulai mulai rame orang-orang upload di YouTube. Tapi sebelum mulai upload, orang kan belum tahu kan, dia cuma bilang bebas upload YouTube seluas-luasnya apa saja. Tapi gimana nih caranya nih supaya orang mengenal untuk pertama kali? Akhirnya salah satu co-foundernya, si Karim itu, dia tuh jalan-jalan ke kebun binatang. Jalan-jalan, padahal dia cuma bikin video tuh durasinya cuma 19 detik loh. 19 detik itu 1 menit aja nggak ada. Dia di kandang gajah, dia cerita ini kondisi kandang gajah gini. Dan nggak nyangka ternyata yang nonton tuh langsung boom, langsung banyak banget. Ini apa nih, platform apa nih? Platform, waktu itu kan pikirnya ini platform baru nih, YouTube nih. Terus lihat, dan ternyata mereka membuka selebar-lebarnya orang untuk ya udah buka aja, bikin aja, upload aja terus-terusan. Bebas kalian mau bikin video apapun, upload aja di YouTube. Dan akhirnya orang jadi seru nih, wah kayaknya seru nih, menarik nih. Terus akhirnya mereka buatlah video-video dan mereka upload di YouTube seperti itu. Nah, singkat cerita, langsung booming, lalu di tahun 2000, ini 1 tahun ya, 1 tahun kemudian, lalu mulai ada ada modal investor berdatangan, terus di April 2006, mereka akhirnya bekerja sama Google untuk Google AdSense. Nah, dari Google AdSense inilah nanti cikal bakal monetisasi itu ada, gitu ya. Nah, terus akhirnya sampai dengan saat ini, dari 2006 ini, Google menjadi partnernya, ya, dia justru membeli YouTube senilai 165 miliar US dollar, besar ya, dan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi YouTube. Jadi kita lihat tadi ya, perjalanannya tidak mudah di sini, berat sekali, dan bahkan sampai dengan tahun ini, jadi dari tahun 2020 itu, dari sejak awal sampai tadi 2006 sampai 2020, untuk pertama kalinya setelah diakuisisi oleh Google, YouTube mengumumkan pendapatannya pada tahun 2021, dalam 3 bulan itu 5 miliar dolar US gitu ya. Nah, terus sekarang semakin banyak juga orang yang mau jadi YouTuber, karena akhirnya mereka juga dapat penghasilan dari monetisasi itu, gitu ya, dari monetisasi yang tadi nih ada Google AdSense di sini. Nah, itu sejarahnya, gitu. Itu sejarahnya YouTube. Nah, dari kalau misalnya teman-teman lihat ya, tadi mahasiswa juga lihat, Bapak Ibu ya lihat nih, data ini sebenarnya data 2021. Jadi sosial media advertising audience profile-nya itu ternyata jadi sebenarnya yang nonton iklan di YouTube itu siapa aja sih, gitu ya? Lebih banyak mana, perempuan atau laki-laki? Lebih banyak yang umurnya berapa tahun? Ternyata yang paling banyak nonton iklan itu ya, itu di range, di tempat saya hujan besar nih, geluduknya kedengeran nggak petirnya? Nih, dari 18 sampai dengan 34 tahun. Data ini cukup cukup bermanfaat sekali untuk para perusahaan sih sebenarnya, atau mereka siapa saja yang mau beriklan di YouTube gitu ya, beriklan di YouTube, dan mereka lihat kira-kira produk apa ya mereka mau mau jual, mau mereka sampaikan lewat YouTube gitu. Nah, lihat deh data ini ya, 18 sampai 34, dan kebanyakan didominasi oleh laki-laki. Jadi laki-laki lebih banyak nonton iklan kali ya. Jadi kalau cewek ya, kalau perempuan nonton gini, aduh langsung skip. Mungkin kalau laki-laki tuh dia lebih menyimak gitu ya, lebih ini apa sih gitu. Informasi dia lebih menangkap informasi apa sih yang mau disampaikan oleh perusahaan atau siapapun yang sedang beriklan gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan 34 sampai 44 tahun. Nah, ini kalau misalnya mereka yang para marketing lihat ini nih, data yang luar biasa ya, dan platformnya penonton yang jumlah paling banyak adalah YouTube. Jadi beriklan di YouTube gitu ya, itu harapannya sangat menguntungkan buat mereka gitu. Nah, ini data yang penting sebenarnya. Nah, coba dilihat deh. Ini adalah daftar media sosial dengan jangkauan iklan tertinggi di dunia. Kalau tadi kan di Indonesia ya, ini di dunia. Jadi ternyata
seperti yang masih tetap tadi penontonnya jumlah paling banyak gitu kan, itu penonton. Nah, ini adalah iklannya, jangkauan iklannya. Jadi iklan kan Facebook juga ada iklannya, Instagram juga ada iklannya, TikTok juga ada iklannya. Tetapi iklan YouTube itu nilainya yang paling besar, 32, cuci itu piring dulu. Cuci lagi. kemudian dilanjutkan oleh Facebook, Instagram, dan TikTok. Ini saya sebenarnya agak kaget sih, karena kan orang pikirnya suka ya TikTok nari-nari, terus kekinian, kadang-kadang informasinya juga asik-asik gitu ya. Ternyata platformnya tuh dia tuh cuma cuma dapat 11,2% dan tetap didominasi oleh YouTube 32,4. Nah, ini kalau kalau perusahaan atau mereka yang mau beriklan lihat ini, nah pikir-pikir, mereka pikir, oh masukin di platform mana ya? Sebab kan berbayar gitu ya. Dan mereka harus pikir mana yang lebih menguntungkan. Nah, ini juga ada data dari, sebenarnya saya beli data ini dari kata data ya. Nah, sampai dengan Januari 2022, berapa lagi orang itu mengakses, masyarakat itu mengakses medsos setiap hari ya. Ini menit per hari. Jadi masih sama seperti yang tadi ya, di range jelas kan tadi kan 8, ini di range 18 tahun sampai dengan 30 ya sampai dengan 44. Ini mereka nih lama sekali menggunakan medsos. Ada sekitar 180, hampir 200 menit sendiri. Ya. 160 menit aja berapa? 120 menit aja sama dengan berapa? 2 jam kan? Ini berapa jam jadinya? Coba bayangkan setiap harinya. Dan ini adalah dari semua aplikasi ya. Jadi pokoknya medsos gitu ya. Mereka lama sekali dalam satu hari gitu. Berarti mereka tuh pantengin terus. Nah, oleh sebab itu sih sebenarnya mereka selalu berlomba-lomba. Baik YouTube, Facebook, Instagram gitu-gitu ya, Twitter gitu ya. Mereka akan berusaha berjuang keras bagaimana caranya supaya masyarakat tuh terus pantengin terus handphone, biasanya kan gadget ya. Jadi benar-benar gimana caranya ya masyarakat tuh benar-benar liatin itu YouTube misalnya. Mau bagaimana caranya si penontonnya mereka itu supaya nonton YouTube terus. Akhirnya mereka pakailah algoritma YouTube itu supaya apa? Algoritma YouTube itu dipergunakan untuk supaya mereka memberikan rekomendasi video yang cocok untuk orang tersebut. Misalnya kayak Bu Ati hobinya apa, Bu? Bu Ati kalau olahraga. Oh, YouTube. Kalau YouTube BTS, Mbak, nonton BTS. Nonton apa, Bu? BTS. BTS Korea. Oh, Korea. Kalau Ibu perhatiin ya, nanti yang disodorkan di YouTube Ibu tuh banyak kan PTS semua tuh, ya. Jadi iya, betul. Korea terus. Jadi, oh ya ada yang baru ya, ada yang ini ya, ada yang ini. Sama kan sebenarnya itu algoritma pun di mana aja. Misalnya kalau Bapak Ibu ataupun adik-adik mahasiswa lihat ya, misalnya Tokopedia gitu ya. Nyarinya apa? Misalnya nyarinya barang apa, misalnya peralatan camping, misalnya tenda, nanti dia akan rekomendasikan barang-barang yang serupa. Sama demikian juga begitu, YouTube pun begitu, Facebook pun juga, semuanya sih sebenarnya mereka punya algoritma juga. Tapi ini canggih banget nih algoritma YouTube bisa membuat orang itu betah untuk nonton di YouTube ya, dan bisa bayangkan ini jumlahnya besar setiap hari. Ya. Lalu, nah, sekarang apa sih sebenarnya konten yang paling digemari? Konten yang paling digemari, kalau misalnya data ini dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet ya tahun 2020 sih, belum ada yang baru lagi, ini yang terakhir yang saya dapat. Itu ternyata konten yang paling digemari itu adalah yang paling tinggi itu adalah film. Ya. Kalau tadi kan Ibu Ati nonton film kan ya? Iya. Ya, ibu saya juga suka nonton film tuh. Dia suka nonton, kalau ibu saya itu sukanya nonton film kungfu yang Cina-Cina, yang terbang-terbang, yang melayang-melayang gitu, dia sukanya gitu. Film itu diantaranya juga ada juga yang review film gitu ya. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan film.
gitu ya. Itu banyak banget tuh review film ini, terus upload film ini. Bahkan dulu saya nonton layang-layang putus itu saya tahunya dari YouTube gitu ya. Apa sih ini filmnya, terus kan akhirnya apa nih namanya marak banget. Kadang-kadang kan harusnya pakai WeTV atau apa gitu ya, atau view. Kadang-kadang tuh ada tuh di YouTube gitu kan. Nah kayak gitu. Harusnya sih kan nggak boleh kan, tapi nyatanya tuh ada juga iklannya gitu, nggak tahu juga gimana ceritanya. Akhirnya mereka gimana caranya membuat sedemikian rupa sehingga nggak di take down sama si YouTube-nya gitu kan. Nah ini yang pertama ini film gitu. Terus yang kedua adalah musik. Siapa sih yang nggak suka dengerin musik? Nah mungkin mungkin ada juga yang langganan Spotify gitu ya, dengerin musik atau radio atau apa gitu ya. Tapi kalau kita nonton musik di YouTube itu kadang-kadang kan lebih asik, kita bisa pilih, oh saya mau dengerin musik yang ini, kalau saya tuh kan sukanya musik-musik jadul, apa namanya tahun-tahun kayak old song gitu, saya ya akan pilih apa namanya musik-musik yang saya mau, saya bisa pilih gitu. Nah, lalu kadang-kadang kalau dengerin musik itu kan gini, Mbak Era, nanti tolong bisa dipercepat sedikit ya Mbak Era ya, biar waktunya pas ya. Oke. Nah, ini musik, terus habis itu olahraga, kuliner, traveling. Nah, kebetulan saya juga kan punya akun YouTube. Akun YouTube-nya namanya Cerita Santi. Oleh sebab itu, kemarin waktu panitia mau bikin, kita mau bikin webinar nih, topiknya ini. Nah, saya salah satunya adalah monetisasi YouTube gitu. Dan akhirnya saya pikir, kenapa enggak juga saya sharing tentang akun YouTube saya gitu ya. Nah, ternyata saya juga baru tahu nih, ternyata saya masuk di yang di sini nih, di kue ini nih, kuliner dan traveling. Kenapa Bu? Lalu yang terakhir adalah dunia entertain, itu cerita tentang artis-artis lah gitu ya. Terus dan yang terakhir ceramah agama. Nah, sebenarnya orang membuat video YouTube itu motivasinya apa aja sih? Nah, jadi mungkin awal-awalnya orang nggak berpikir bahwa ternyata YouTube itu menghasilkan ya, bisa menghasilkan uang lewat monetisasi YouTube gitu ya. Aku mungkin sudah tahu bahwa menjadi YouTuber itu menghasilkan. Sama seperti kalau misalnya Presiden Jokowi, pernah lihat nggak videonya Presiden Jokowi nanyain ke anak kecil, kamu cita-citanya mau jadi apa? Gitu kan. Terus anak kecilnya itu bilang gini, saya mau jadi YouTuber. Coba bayangkan jadi YouTuber, anak kecil gitu ya, jadi YouTuber. Dan kalau teman-teman lihat betapa banyak sekarang YouTuber itu yang kaya raya gitu kan, misalnya kayak Deddy Corbuzier, terus kayak Raffi Ahmad atau Halilintar seperti itu kan, mereka tuh ngelihatnya yang wah-wah gitu. Jadi mereka pikir cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Nah, motivasi orang tuh macam-macam ya. Mungkin yang pertama itu mereka jadi YouTuber itu mau berbagi informasi yang bermanfaat. Seperti saya nih, saya daripada saya upload di medsos dulu di Facebook gitu ya, saya pergi ke sini, saya jalan-jalan ke sini, terus teman-teman pada nanya, kenapa nggak sih pas saya jalan-jalan, terus saya sambil videoin aja gitu. Jadinya banyak orang yang bisa melihat dan mengenal saya gitu kan ya, dan informasi itu bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Terus ada juga nih orang yang menjadikan YouTube itu sebagai media berekspresi gitu ya. Jadi ini mereka cuma pelengkap aja, mungkin dia pakainya di IG gitu ya, dia lebih terkenal di IG, banyak follower dan sebagainya. Kenapa juga kalau IG kan mungkin terbatas, kenapa juga enggak mereka bikin aja juga di di YouTube. Terus nah ini yang kita bahas nih sebenarnya adalah ini, bagaimana mendapatkan penghasilan dari YouTube itu pastinya harus lewat monetisasi. Nanti secara teknisnya bagaimana cara mendapatkan monetisasi itu nanti lebih detailnya secara teknisnya akan dijelaskan oleh Pak Abimanyu. Nah, ada juga nih mau jadi terkenal gitu ya, mau jadi terkenal. Jadi otomatis kalau terkenal banyak penonton, ya ini mengikuti gitu ya. Nah, sebagai media promosi, sekarang semuanya pakai YouTube deh. Kayak misalnya kementerian-kementerian itu juga, bahkan sekretaris presiden mereka punya YouTube dan itu cukup banyak loh. Ya, presiden aja punya YouTube, ya kan? Siapa sekarang yang nggak punya YouTube gitu kan? Sebagai media promosi, kayak perusahaan gitu ya, bikin iklan, mereka juga punya YouTube dan mereka mengiklankan juga video-video mereka di YouTube juga gitu. Lalu
membangun jaringan pertemanan baru gitu ya. Jadi tambah relasi para YouTuber itu juga mereka suka collab kan, mereka suka collab kerja bareng, ini bareng gitu ya. Terus salah satu diantaranya juga adalah karena pekerjaan YouTuber itu fleksibel dan santai, dalam sebenarnya nggak santai juga ya, maksudnya sebenarnya lebih kepada mereka tuh bisa mengatur sendiri kapan mereka akan bikin video, kapan mereka, jadi bukan yang diatur orang, tapi mereka yang mengatur diri mereka sendiri seperti itu. Lalu, oke, bagaimana cara YouTuber menghasilkan uang gitu ya? Tentunya dari pendapatan iklan, lalu dari langganan channel premium, dari merchandise, dan super chat. Nah, ini sih sebenarnya nanti akan lebih dijelaskan lagi secara detail oleh Pak Abimanyu gitu ya. Nah, nanti syaratnya bagaimana sih? Syaratnya untuk tadi menghasilkan uang, sudah harus dimonetisasi. Lah, ini yang jadi masalah. Gimana cara monetisasi? Nanti detailnya akan dijelaskan oleh Pak Abimanyu. Terus menurut harus jadi partner YouTube dulu. Terus ada kayak perjanjian program partner YouTube gitu. Terus harus tinggal di negara dan tempat program partner YouTube itu tersedia. Terus, nah ini penting ya, tidak ada teguran komunikasi yang aktif di channel. Jadi nanti biasanya kita akan itu. Jadi cara komunikasi itu gampang, tapi ya nggak gampang juga gitu ya. Lalu lebih dari 4.000 jam tayang gitu ya selama 1 tahun terakhir gitu. Terus memiliki 1.000 subscriber. Nah, ini yang paling penting nih. Tadi kerja sama Google kan ya, harus memiliki akun AdSense yang ditawarkan. Oke, nanti mungkin untuk kita bisa sesi tanya jawab dan tanya detail-detailnya mungkin nanti aja ya. Jadi menjelaskannya sambil berjalan aja. Sementara sampai di sini dulu Bu penjelasan dari saya. Bu Ati, saya kembalikan ke Ibu Ati Jayanti. Terima kasih, Bu Ati. Baik. Terima kasih Bu Era atas penjelasannya mengenai manfaat dan penggunaan YouTube ya, yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan pundi-pundi penghasilan kepada kita semua. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu dan mahasiswa, nanti tanya jawab akan dibuka setelah Pak Abimanyu memaparkan materinya. Tapi supaya adik-adik tidak lupa ya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom room chat, nanti akan kami bacakan. Untuk penanya terbaik tadi sudah diinformasikan akan mendapat door prize tadi gitu ya. Baik, supaya tidak memperpanjang waktu, kami persilahkan Pak Abimanyu untuk mempresentasikan materinya. Monggo Pak, layar kami serahkan. Ya, terima kasih Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen, serta rekan-rekan mahasiswa semuanya. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Era untuk monetize YouTube kamu dengan syaratnya. Karena saya ingin mengulik tentang apa namanya, apa sih monetize? Monetize itu mengubah performa video di YouTube teman-teman untuk menjadi sumber penghasilan. Sumber penghasilan yang seperti apa? Itu banyak penilaiannya dari YouTube. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Era, yaitu ikut dalam YouTube Partner Program, verifikasi akun YouTube, yaitu tinggal di tempat atau wilayah YouTube Partner Program tersedia, tidak pernah ada teguran atau pedoman komunitas yang aktif. Nah, teguran dan pedoman komunitas yang aktif itu seperti apa? Yaitu tidak spam. Spam itu menjanjikan sesuatu, atau clickbait, atau mengarahkan penonton ke sebuah situs, atau scamming, atau ada konten-konten seksual, atau kekerasan terhadap anak, dan juga adegan kekerasan, hate speech, dan cyberbullying.
dan juga memiliki 1.000 subscriber dan minimal 4.000 jam tayang yang valid. Nah, ini yang terkadang suka menjadi pertanyaan, wah saya kok sudah 4.000 jam tayang, tapi kok belum di-approve ya? Nah, 4.000 jam tayang yang valid itu seperti apa? Nah, 4.000 jam tayang yang valid itu adalah bahwa video teman-teman itu harus di-set ke public. Jangan di video tersebut di-set ke private, unlist, atau di delete video, atau ada juga yang ad campaign, atau bikin video itu dimasukin di short atau stories. Itu biasanya tidak dihitung nanti jam tayangnya, meskipun teman-teman sudah upload video sampai ratusan atau ribuan. Dan memiliki akun AdSense yang ditautkan. Nah, ini juga ya tadi yang saya sudah bahas dari spam dan re-upload. Spam itu adalah kita konten yang memberikan pengalaman negatif bagi pengguna sehingga mereka sulit menemukan materi lainnya yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Dilarang untuk membuat konten. Konten kreator itu dilarang untuk membuat konten yang di dalamnya terdapat konten yang milik orang lain, seperti musik, video, atau artikel yang memiliki hak cipta. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa jangan sampai kita buat video itu menyalahi aturan dari YouTube. Jika kreator atau konten kreator itu tetap melakukan pelanggaran, biasanya kena strike nanti. Nanti bisa juga akunnya juga akan diblokir dan juga monetnya juga nggak bisa dipakai. Dan pelanggaran hak cipta juga memiliki resiko tuntutan hukum dari yang punya konten original. Contoh dulu awal-awal WFH itu kan banyak konten kreator bikin cover-cover musik. Nah, dari pemilik hak cipta lagu tersebut komplain lah terhadap YouTube dan pemerintah. Akhirnya banyak dari konten-konten kreator akhirnya meminta izin terhadap yang memiliki lagu. Nah, dari mana sih penghasilan YouTube? Pertama dari jumlah video, lalu berpengaruh ke subscriber, lalu ke view dan durasi videonya. Sebenarnya kenapa dari jumlah video? Karena dari jumlah videonya itu, dari cerita Santi sendiri, videonya itu tidak sampai 50. Tapi subscriber-nya itu bisa sampai lebih dari 1.000. Dan view-nya sudah lebih dari 122.000. Durasi videonya juga tidak kurang dari 3 menit biasanya. Bahkan kita juga bikin video itu banyak yang panjang-panjang, ada yang lebih dari 30 menit. Nah, ini sasaran kalau teman-teman ingin membuat konten YouTube. Yang pertama adalah fokus bangun penonton. Karena untuk sasaran algoritma YouTube, seperti yang tadi sudah dibahas oleh Bu Era, algoritma YouTube di tahun 2022 adalah algoritma YouTube adalah penonton. Jadi, algoritma YouTube merupakan sistem yang menilai bahwa video itu memiliki kualitas yang baik dan dapat direkomendasikan untuk lebih banyak penonton secara real time. Nah, rekomendasi ini bisa personal. Seperti tadi Bu Ati suka nonton BTS gitu kan, atau nonton Korea gitu kan. Nah, itu nanti bisa personalisasi itu, atau teman-teman yang suka camping, suka kuliner. Nah, itu nanti akan dipersonalisasi oleh YouTube sendiri. Nah, untuk pertama, teman-teman fokus bangun penonton. Lalu yang kedua, fokus bangun penonton. Yang kedua adalah pusatkan channel teman-teman itu sebagai pusat berkumpul sekelompok minat yang sama. Nah, kalau minat yang sama, minat yang sama itu menimbulkan view. View itu jadinya akan menimbulkan watch time, jumlah jam tayang. Nah, dengan adanya ini, kita juga harus melihat juga apakah video kita itu layak tonton atau tidak. Jadi alasan apa orang menonton video kita gitu. Kalau kita sudah bisa menemukan alasan untuk orang untuk menonton video kita, adakah nilai tambah
orang untuk menonton video kita, nah itu menjadi sesuatu hal yang unik. Jadi orang akan terus-menerus menantikan video kita. Dan konsistensi ini artinya kita harus sebaiknya mengupload video seminggu sekali, atau seminggu 2 kali, atau 2 minggu sekali, atau sebulan sekali. Dengan banyaknya video di konsistensi ini, nanti akan mendapatkan momentum. Misalnya dari 10 video, atau dari cerita Santi, dari 20 video, itu ada 1 atau 2 video yang view-nya lebih dari 20.000 view. Dan dipastikan kontennya harus original dan memiliki niche. Niche-nya itu adalah kekhususan. Jadi teman-teman mau ambil yang di misalnya campingnya mau seperti apa? Camping dengan pasangan, camping masak bareng, atau camping hanya solo camping atau bushcraft. Jadi banyak yang bisa digali di situ. Nah, channel dengan brand yang kuat sebenarnya apa sih yang mau diraih? Dengan influence, jadi suara kita itu bisa didengarkan dan punya pengaruh ke banyak orang. Contohnya di cerita Santi. Jadi banyak dari teman-teman di luar sana, kalau mau camping, itu biasanya lihat dulu ke cerita Santi. Atau misalnya mau hotel, lihat dulu ke cerita Santi. Oh ini rujukan misalnya ke Sariater. Oh saya nonton ke Sariater, ngeliatnya cerita Santi dulu. Lalu nanti setelah itu kita juga akan dapat brand deal. Dipercaya untuk mempromosikan produk-produk mereka. Lalu juga dari brand ini kita juga bisa mendapatkan klien-klien. Nah, klien-klien seperti cerita Santi itu mendapatkan klien di Sariater dan juga ada beberapa camping ground. Lalu dari influence, brand deal dan klien, kita upload videonya, kita juga mendapatkan AdSense. Nah, dari AdSense ini akan bisa menimbulkan ads revenue, kita akan mendapatkan uang. Nah, dari situ kita bisa mengembangkan bisnis. Bisnisnya seperti apa? Contohnya seperti YouTuber Next Carlos bisa mengembangkan bisnis ke bisnis pakaian, dan Ria SW ke bisnis penerbitan buku. Ini contoh channel yang sedang bertumbuh, baru 30 jam tayang, yang dibutuhkan adalah 4.000, dan ini subscriber baru 111, yang dibutuhkan 1.000 subscriber. Ini contoh yang belum dimonet. Nah, ini yang sudah memenuhi kualifikasi seperti ini. Subscribernya sudah 4.000. Dan ini jam tayangnya sudah lebih dari 4.000. Nah, ini adalah channel yang sudah direview. Nah, untuk direview sendiri, sebenarnya tergantung dari proses antrian di YouTube-nya. Jadi kita tidak bisa memastikan bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa sebulan, bahkan bisa 2 bulan, tergantung prosesnya. Jadi kita tidak bisa memastikan itu. Nah, untuk mengeset AdSense, untuk kita harus mentautkan akun YouTube-nya ke AdSense dengan cara kita buka AdSense. Kita kalau belum punya, kita buat Google AdSense-nya. Nanti kita tinggal ikuti petunjuknya di sana. Nanti tinggal submit, nanti masukkan kode ID-nya YouTube-nya, nama channel-nya apa. Nanti tinggal di-add saja, ikuti petunjuknya, langsung di-create account-nya. Nah, ini contoh channel yang sudah terkoneksi. Nanti di sini ada ID-nya. ID-nya apa? Nanti dimasukin di AdSense-nya. Nah, ini adalah contoh channel yang sudah termonet di channel Cerita Santi. Ini gambar dolar ini adalah gambar yang sudah dimonet. Seperti ini. Ini dashboard-nya. Nah, ini adalah pengaturan-pengaturan iklan. Jadi dari iklan-iklan itu kita juga bisa atur iklannya. Jadi nggak statis di sini. Jadi tergantung iklannya mau ditaruh di tengah, mau taruh di depan. Jadi terserah teman-teman mau durasinya berapa. Tapi untuk iklannya apa aja, itu kita tidak tahu iklannya. Karena biasanya itu bidding dari YouTube-nya sendiri. Nah, ini adalah tools yang membantu untuk analisa.
Nah, saya menggunakan TubeBuddy. TubeBuddy ini adalah tools untuk mencari kata kunci atau keyword atau sebuah SEO lah, Search Engine Optimization. SEO ini, TubeBuddy ini merupakan pembuka jalan dan fondasi untuk kita membuat channel. Contohnya seperti ini. Ini saya sudah buat di atas. Lalu yang direkomendasikan oleh TubeBuddy adalah yang di bawah. Nah, seperti Wonderful Indonesia ini ada 17. Jadi ada 17 video yang sama menggunakan keyword Wonderful Indonesia. Nah, dari video-video Seta Santi itu ada yang kena copyright. Tapi copyright ini tidak menjadi masalah dikarenakan copyright tersebut berada dalam koridor YouTube Audio Library. Karena saya mengambil musik-musiknya di sana ada di YouTube Audio Library. Adanya di dashboard, bisa dilihat di sini, YouTube Audio Library. Kenapa saya memilih di sini? Karena memang ada musik-musik yang bagus kayak Breaking Up, copyright, no copyright channel gitu kan. Tapi biasanya itu hanya bertahan setahun atau 2 tahun. Nanti setelah itu mereka akan dapat strike copyright. Dan pada akhirnya videonya tidak bisa dimonet gitu. Jadi saya sarankan ambil audionya di YouTube Audio Library. Ini merupakan contoh aplikasi video editing, ada Edius, Avid Media Composer, Final Cut Pro, Adobe Premiere, dan yang paling mudah menurut saya untuk teman-teman pemula, Filmora. Ini sampel brand deal, saya coba putarkan video. Ini adalah brand deal dari Seta Santi ke salah satu merek.
ini berikut kalau misalnya teman-teman juga nggak harus channel itu berkembang, harus mengikuti komunitas supaya channel itu bertumbuh. Seperti ini Cerita Santi juga ikut komunitas-komunitas camping. Salah satunya di Camping Adventure Family, Arpenas, terus Camping Adventure, Camper Van Indonesia, dan Pendaki Senja. Nah, berikut ini adalah sampel ketika Cerita Santi mengikuti komunitas. Terima kasih Adi untuk semua pihak yang mensupport acara ini. Tanpa kalian, apalah saya, apalah kegiatan ini. Terima kasih untuk semua supportnya. Salam persaudaraan tanpa batas. Sangat berterima kasih kepada seluruh sponsor yang tidak saya sebutkan satu persatu. Ya, semoga kedepannya kita semakin solid, semakin guyup, dan juga semakin erat silaturahminya. Lagi ya Pak ya, supaya ada kesempatan tanya jawab. Oh, sambil nonton mungkin bisa langsung tanya jawab kali ya. Iya. Abimanyu, video tetap jalan nggak masalah, tapi mungkin suaranya ini kan kayak trailer gitu ya. Bisa sambil proses tanya jawab, mungkin begitu ya Ibu Ati? Iya, iya betul. Saya ini tadi beberapa kali menghubungi, ternyata suara saya nggak keluar ya. Iya, mungkin terlalu kecil. Sekarang udah kedengeran nggak, Mbak? Kedengeran Bu. Kedengeran, silakan. iya. Iya, baik. Begitu ya, Pak Abimai, bisa ya, Pak ya? Iya. Iya, iya. Oke. Udah, terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Pak Abimanyu, ini informasinya luar biasa ya. Begitu kita lihat YouTube-nya langsung apa ya, menarik banget gitu. Ya, baik.
tibalah Bapak Ibu dan adik-adik semua pada sesi tanya jawab. Kalau yang ingin bertanya secara langsung boleh menggunakan fasilitas raise hand. Tapi ini sambil menunggu ya, sambil menunggu yang raise hand ini di kolom chat sudah ada pertanyaan. Mungkin saya bacakan aja. Ini dari Bu Berna ini, dari Bu Berna. Bagaimana kalau kebetulan kita meliput sesuatu yang ternyata sudah diliput oleh orang lain? Bagaimana cara screening di YouTube-nya? Demikian Pak Abimanyu. Monggo Abimanyu. Oh iya, Bu. Kalau misalnya sudah meliput tapi sudah diliput orang lain ya, apakah Ya. screeningnya dari YouTube gitu ya? Oh Ya. ya, sebenarnya bisa juga, tapi biasanya kita akan tambahkan sesuatu, jadi diedit lagi Bu, jadi nggak digelondongan gitu, jadi harus diedit lagi. Alangkah lebih baiknya diedit lagi, dikasih subtitlenya, dikasih musiknya gitu, jadi akan lebih berwarna gitu. Maksud saya Pak Abi, Ya, Ibu. apakah dari YouTube-nya ada screening atau pemberitahuan bahwa Ya betul, ini punya kamu nih? Oh ada ya. Ada Sudah Ibu, sekian ada. banyak orang ada ya. Ada. Berarti kita waktu mengupload harus lihat-lihat itu ya supaya jangan. Ketika diupload nanti biasanya dia akan cek dulu, cek compatibility-nya. Apakah video ini sudah valid kah, sudah layak kah, kena copyright kah? Itu biasanya nanti cek dulu Bu. Tapi ada juga yang setelah 2 tahun setelah videonya diupload baru kena copyright, ada juga yang seperti itu. Berarti maksudnya yang kita bisa upload nanti baru dia yang melakukan. Ya kalau dia rajin periksa ya mungkin di take down-nya lama gitu. Maksudnya Pak Abi begitu ya. Oke, makasih Pak. Cuma kalau kena strike biasanya nanti upload-nya lagi bisa sebulan atau 2 bulan lagi. Biasa agak lama nanti kalau kena strike-nya. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Abi atas pertanyaannya dari Bu Berna. Cukup ya Bu Berna? Ya, ada tambahan Mbak Era? Enggak, saya rasa cukup. Cukup ya, baik. Kalau gitu kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Nikomang Ayu. Maaf, ini mahasiswa atau ibu-ibu ya. Kami persilakan kalau itu mahasiswa Pak. Bu. Oh mahasiswa. Ya, Mbak Nikomang Ayu, monggo silakan kalau ingin bertanya secara langsung. Ya. Atau dibaca aja Bu Ati, dibaca aja di sebelah lagi. Saya jawab aja Bu Ati. Memang kalau misalnya biaya per 1000 view di YouTube Indonesia dengan negara lain memang berbeda gitu. Dari masing-masing negara menetapkan kebijakannya masing-masing gitu ya. Kita nggak bisa berargumen di situ ya. Karena memang tiap negara beda-beda gitu. Yang bisa menjawab dari pihak YouTube sendiri soalnya. Ya, mudah-mudahan ya, terima kasih Pak Abi. Tapi harus tetap upload video, tetap konten, tetap konsisten itu upload videonya. Iya, baik. Baik, terima kasih. Ya. Kalau yang ini saya mungkin sedikit menambahkan Ibu Ati. Ya, mari silakan. Jadi kalau ini kita nggak bisa bertanya atau kita nggak bisa komplain, kita nggak bisa menyanggah. Ini benar-benar full kebijakan dari YouTube-nya sih. Jadi maka dari itu biasanya kadang-kala YouTuber Indonesia kadang-kadang suka gitu kan, bikin kayak ada subtitle gitu. Kenapa? Karena penonton Indonesia dengan penonton di Amerika atau di Jepang itu pendapatannya lebih besar kalau yang nonton itu orang-orang dari luar negeri. Aneh ya, kita kenapa ya nggak begitu ya? Mungkin mereka juga pikir ya, coba kalau misalnya penonton dari Indonesia terus nanti dibayar besar, berarti wah YouTuber Indonesia kaya raya, padahal udah benar-benar kaya raya gitu ya. Maksudnya banyak ya, misalnya Deddy Kobusier pajaknya aja 2 miliar gitu. Jadi mungkin juga itu, tapi siapa yang tahu? Hanya YouTube yang tahu gitu. Itu aja Bu Ati, terima kasih. Terima kasih Mbak Era, mudah-mudahan sudah menjawab ya Mbak Nikomang Ayu. Baik, kami lanjutkan pertanyaan berikutnya yaitu dari Saudara Tri Wahyudi. Mungkin Pak Abi dan Bu Ana sudah ini ya, apa perlu saya bacakan? Sudah bisa lihat di room chat? Ya, sudah. Langsung aja. Ya, monggo silakan Pak Abi. Ya. DKP itu jurusan apa ya Bu ya? Mohon maaf.
ini apa D3 keuangan perbankan. perbankan. Iya, D3 keuangan perbankan. Oh, oke. Ya. Tipsnya sebenarnya saya udah kasih presentasinya, saya juga udah kirim, nanti teman-teman juga bisa lihat. Yang pertama, tentukan targetnya dulu penontonnya. Maunya seperti apa target penontonnya. Jadi jangan sampai target penontonnya meleset. Lalu yang kedua, menentukan konsep. Konsepnya mau kayak gimana? Menentukan cara komunikasi dengan audiensnya. Lalu cara pemilihan topik. Lalu ide video. Ide videonya seperti apa? Mau estetik, mau sinematik, mau pakai drone kah? Atau hanya kamera biasa, pakai kamera handphone? Karena Cerita Santi memulai itu benar-benar dari kamera handphone. Bukan dari kamera DSLR. Benar-benar dari kamera handphone waktu itu. Dan juga menentukan manfaat. Ini yang penting, karena kita harus menentukan manfaat yang jelas. Di video itu harus menentukan manfaat selain target dari penontonnya. Jadi video itu harus ada added value-nya. Dan juga riset SEO, Search Engine Optimization. Salah satunya udah tadi saya sebutkan memakai TubeBuddy untuk mencari kata kuncinya. Lalu juga pakai fitur YouTube untuk nonton video-video kita. Nanti rekomendasi itu juga pastinya akan naik. Gitu. Kalau untuk membuat judul, nah itu pakai fiturnya TubeBuddy. Terima kasih, Bu Ana. Bu Era gimana, Bu Era? Ya, Ya. ada tambahan? Ya, untuk pertanyaan ini seru banget. Bahkan pertanyaan ini karena tadi kan seperti data yang awal saya share ke teman-teman kan bahwa YouTube itu menjadi platform nomor 1. Orang menonton banyak tuh di YouTube. Mau iklan juga paling banyak di YouTube. Akhirnya banyaklah YouTuber pemula. Nah, pada waktu itu saking meledaknya YouTuber pemula itu ya, membuat salah satu akun YouTuber namanya, kalau teman-teman bisa lihat, DanGC ya, DanGC. Bahkan di saat dia masih sedikit subscribernya dan jumlah penontonnya, dia pede banget. Udah deh, saya mau bener-bener, saya tahu nih banyak YouTuber pemula. Terus dia pede banget, saya akan sharing pengalaman dia, bagaimana caranya YouTuber pemula itu bisa eksis. Dan benar, dia pinter kan, banyak YouTuber pemula, jadi banyak orang yang nonton dia. Sampai akhirnya bahkan YouTube itu sendiri pun kalau misalnya ada info-info yang berkaitan dengan monetisasi gitu ya, berkaitan dengan YouTube, info-info terbaru, dia minta tolong sama si DanGC loh untuk kasih tahu nih, tolong infoin viewers kamu gitu, supaya tahu ada peraturan baru atau apa dari YouTube gitu. Nah, maka dari itu akhirnya dia besar kan, banyak viewers, terus banyak iklan, dia punya banyak pendapatan akhirnya dari YouTube. Bahkan akhirnya tadi seperti saya bilang, tidak selalu maksud gini, uang itu bisa mengikuti gitu. Pada akhirnya ketika banyak jumlah subscribernya, jumlah jam tayangnya juga semakin tinggi, akhirnya pendapatannya dia pun juga banyak. Dengan pendapatannya banyak, dia bisa tadi kan memulai bisnis kan. Tadi Next Carlos misalnya kaos, terus ada juga yang buku. Nah, dia itu sampai buka itu seperti tempat kursus untuk para YouTuber pemula itu bisa mengembangkan YouTube channelnya dia gitu. Jadi belajar aja gitu dari YouTube juga banyak. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaannya masih ada beberapa ini, jadi mohon dapat bisa dijawab. Ya, ini dari Feral Febriano Gregorius. Apakah perlu saya bacakan? Mohon Pak Abi dan Mbak Anastasia bisa lihat di room chat. Ini ada pertanyaan dari Saudara Feral Febriano Gregorius. Bagaimana menghindari copyright? Oh, bagaimana cara menghindari copyright dan yang akan diupload, khususnya untuk musik dalam video yang kita upload terkait kasus tersebut? Oh ya betul. Jadi masalah copyright, betul loh. Copyright tuh cepet banget kadang-kadang. Tapi kadang-kadang juga tadi copyright bisa 2 tahun kemudian baru ketahuan. Langsung tuh di bawah di keterangan di ada ya Pak Abimanyu ya, kalau dia copyright nih langsung ya berarti dia nggak
kalau yang tadi teman-teman lihat tuh ada dolar-dolar hijau kan, logo-logo dolar. Nah, dia pasti tidak akan keluar logo itu. Berarti khusus untuk video itu dia tidak akan dapat uang ketika ada permasalahan dengan masalah copyright misalnya, begitu ya Pak Binu ya? Ya, masih di mute Pak Abi suaranya. Oh iya Bu. Ya, cukup ya, Pak Abi ya? Atau ada tambahan informasi Pak untuk Mas Feral? Cukup Bu, cukup. Cukup ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu Saudari Trasia Naitla. Ya, ini Maaf, mengenai konten edukasi. Ya. Okay. Sedikit tadi Feral, Mas Feral tanya ya solusinya apa. Jadi solusinya tadi seperti sudah dijelaskan oleh Pak Abimanyu ya untuk copyright. Ambil aja dari YouTube gitu ya. Jadi lagu-lagunya pasti aman gitu. Ambil aja dari YouTube dan harus benar hati-hati untuk cek pilihan lagu apa. Kadang-kadang kan ada yang bebas copyright. Nah, carilah yang bebas copyright gitu ya. Pertanyaan Mbak Tarisa mengenai konten edukasi. DAP. Konten edukasi banyak permintaan. Iya, benar banget nih. Jadi supaya bisa diminati. Betul. Saya tuh sampai kadang-kadang bingung. Padahal isi kontennya itu bagus banget loh, informatif banget dan sangat bermanfaat. Kenapa dia bisa kalah sama ibu-ibu? Ya, kontennya ibu-ibu yang dari dia bangun tidur terus mandi, ngurusin anak, masak dan sebagainya. Itu peminatnya banyak gitu. Bahkan kalau teman-teman lihat kadang-kadang akun YouTube itu ada yang pernah dengar kan yang sampai heboh, bengong, terus langsung jutaan yang nonton, terus jadi heboh, jadi meledak. Bahkan kadang-kadang yang tidak bermanfaat, ya ampun, kadang-kadang kalau hobi ya bermanfaat ya. Cerita cuma dia mancing berjam-jam, itu banyak banget yang nonton. Kadang-kadang begitu. Sementara kalau pendidikan sudah bermanfaat, gratis, kenapa sedikit? Nah, itu jadi permasalahan nih. Sebenarnya rakyat Indonesia, saya sampai mikir, sebenarnya rakyat Indonesia bagaimana sih? Kenapa ilmu-ilmu yang bermanfaat justru tidak menarik buat dia? Apakah karena dia jenuh? Apakah dia sudah lelah dengan yang berat-berat pikirannya, maunya yang santai-santai, jadi benar-benar entertain untuk diri sendiri? Nah, itu tuh jadi bahan tanda tanya juga. Misalnya teman saya tentang perpajakan, caranya itu kan sebenarnya bagus sekali, tapi kenapa view-nya tuh sedikit? Tetapi saya sih cuma bilang sama jangan berhenti. Jadi meskipun cuma sedikit terus aja, terus ya mau nggak mau akhirnya dia terus. Karena misalnya gini, kalau teman-teman ini kan DAP, DKP kan. Kalau teman-teman lihat deh, misalnya konsultan-konsultan pajak gitu ya, mereka itu bisa kan mereka sering ngadain webinar gitu kan ya. Ya udah webinarnya itu nanti mereka simpan, mereka dokumentasikan di YouTube gitu. Jadi semua orang bisa lihat dan orang juga semakin tahu, oh ternyata kantor konsultan ini bagus nih bikin webinarnya nih bermanfaat nih. Jadi dia langganan karena dia memberikan informasi yang bagus gitu. Meskipun cuma sedikit tapi ya tetap kan bermanfaat. Mungkin begitu kali. Ya, baik. Mbak Era dan Pak Abimanyu, ini waktunya sudah mau habis ini ya. Barangkali satu lagi ini pertanyaan, kemudian kayaknya sudah sudah diingatkan oleh co-host, yaitu mengenai ini Pak, mengenai dari Saudara Petrus, mengenai bagaimana cara meningkatkan reviewer untuk channel edukasi. Apa tadi sudah kejawab ya? Udah kejawab Bu. Udah kejawab ya. Sekaligus Mas Petrus ya, pertanyaan sekaligus. Ya. Baik, kalau gitu satu lagi nih ya dari Dinda kali ya, dari Dinda mengenai ini bikin konten cover lagu di YouTube gitu. Gimana kira-kira bisa nggak diberi jawaban untuk Mbak Dinda? Ya ini terakhir nih, pertanyaan terakhir. Biasanya sih kena kalau misalnya pakai instrumen oleh orang lain ya. Kita misalnya kan ada -1 ya kalau di musik itu. Kalau di industri televisi itu ada nama -1, jadi tanpa ada vokalnya. Nah itu biasanya kena juga sih. Lebih baik kayak teman-teman cover musik itu seperti Mei Sandra Guitara itu dia cover musik dia dengan aransemennya sendiri. Jadi dia mengaransemen ulang. Itu dimungkinkan tidak terkena copyright.
biasanya seperti itu. Dan juga untuk Pak Petrus saya nambahin juga untuk ningkatin subscriber, bikin konten berkualitas dan original. Dan jangan pernah beli, Pak, jangan pernah beli. Jangan pernah beli subscriber, viewer, dan yang lain-lain. Yang penting konten aja. Kalau berkualitas pasti semua orang pasti cari. Terima kasih. Ya, baik Bu Era, masih ada tambahan untuk yang terakhir untuk para peserta kita? Untuk yang terakhir, saya rasa cukup. Ya, baik kalau gitu karena ini sudah diingatkan juga oleh co-host, jadi mungkin saya tidak meringkas ya. Kita semua sudah menyaksikan. Ini bagi kami yang tua-tua. Maaf Bu Ati, ada Pak Tunggul nih. Oh, iya Pak Tunggul. Pak Tunggul, selamat datang. Sudah hampir selesai baru disapa. Ya, ya, baik. Setelah keputus tadi, begini Pak Abi dengan Ibu Era, saya secara nggak sengaja itu terupload gitu cover musik dari musisi cewek luar gitu ya ke saya punya YouTube gitu. Terus nggak lama gitu, seminggu atau apa ya, ketika saya buka saya punya YouTube, ada warning dari YouTube bahwa saya melanggar dia punya hak cipta gitu kan. Tapi saya nggak bisa delete-nya Pak Abi, Ibu Era, gimana ya? Dan ini sudah lewat kayaknya udah berapa bulanan gitu ya. Itu gimana impact-nya kepada akun saya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bisa juga Pak Tunggul, terima kasih. Bisa juga di hidden dulu Pak, di private. Jadi videonya di private dulu supaya orang lain nggak lihat. Nanti setelah itu kalau misalnya bisa di-delete, atau kalau enggak, misalnya Bapak memang tidak sengaja, bisa mengajukan keberatan di YouTube juga bisa. Misalnya ajukan banding juga bisa seperti itu. Karena memang ada fitur kita bisa chatting, kita bisa email dengan kontak personnya di akun kita gitu. Korespondensi gitu Pak Tunggul. Ya Pak, korespondensi. Artinya kalau itu nggak diapa-apain, apa impact-nya ke saya Pak gitu, atau terhadap akun YouTube saya itu? Lebih baik di ini Pak, di hidden aja dulu Pak, di private dulu Pak. Oh, di private dulu aja ya. Private aja, supaya tidak ada orang yang lain bisa akses. Gitu. Artinya saya bikin aja di akun lain ya Pak ya? Iya, karena kalau misalnya nanti kena strike yang sekian kalinya nanti biasa aja nanti akun YouTube-nya Bapak dihapus permanen. Oh gitu. Artinya saya nggak bisa lagi aktif dengan akun YouTube ya? Iya, langsung di-delete permanen. Bukan bukan per video nanti jadinya langsung semuanya dihilangkan. Saya private aja ya. Private. Ya, di private. Makasih banyak Pak Abi. Ya, sama-sama Pak Tunggul. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri sesi diskusi hari ini, sekali lagi kami ucapkan narasumber kita yang luar biasa, Pak Abimanyu dan Bu Era. Terima kasih juga kepada yang hadir semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ini kami sudah mencatat ini para penanya, ada Mbak Nikomang Ayu, Tri Wahyudi, Ferel, kemudian Naila, Mas Petrus, Dinda. Ini nanti mungkin ini karena mahasiswa ya, Bu Enda ya. Ini mahasiswa mungkin ya, mahasiswa. Ya, kita tentukan ya. Kita hubungin berikutnya gitu ya, Bu ya. Nanti dihubungi lewat WA group. Iya, siap. Baik. Siapa pemenangnya ya? Ya, baik. Iya, baik. Terima kasih. Baik, saya serahkan kepada Mbak Muti Regina. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih kepada Ibu Atik selaku moderator. Saya ucapkan selamat kembali kepada penanya terbaik yang telah memenangkan door prize pada acara webinar pengabdian masyarakat hari ini. Untuk pemenang door prize akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia kami. Terima kasih kepada Ibu Anastasia, Bapak Abi, dan Ibu Atik yang telah mengisi acara webinar pengabdian kepada masyarakat hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah rangkaian acara webinar pengabdian kepada masyarakat hari ini.
Saya mewakili segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam acara hari ini. Saya, Muti Regina, turut mengucapkan terima kasih dan menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.